Kalau dalam bahasa Manado, ngana kuliah di jurusan sejarah mau jadi apa? Ya, menjadi apa? Itu sama dengan dulu-dulu. Ngana kuliah di kesenian mau jadi apa? Lebih baik kuliah di teologi, so jelas mau jadi pendeta. Tadi ya, Tominasa, baku dapat lagi di channel Denny Pinontoan. Dan kali ini tamang bercerita kita adalah Dr. Ivan RB Kaunang. Apa kabarnya? Selamat baku dapat? Ya, bye-bye. Tapi ya semua. Ya, salam sehat Ner. Ya, sehat-sehat. Dr. Ivan RB Kaunang adalah sekarang ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi. Dan lebih dari itu, Dr. Ivan Kaunang adalah sejarawan, dikenal oleh banyak orang dan budayawan, dan hampir setiap hari atau setiap minggu diundang orang untuk berbicara banyak hal tentang apakah sejarah atau kebudayaan pada umumnya. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengar banyak hal dari Ner Ivan, begitu saya biasa menyapanya, kaitan dengan dunia tulis menulis, tapi tentu berkaitan dengan itu karena sebagai juga seorang akademisi adalah dunia riset mengenai sejarah budaya, yang itu tentu meliputi banyak hal. Dan Ner Ivan ini telah menulis banyak sekali buku, boleh tambah kata banyak karena saya kira di atas rata-rata, dan itu tentu kebutuhan dari khalayak ramai Minahasa. Nah, ada 3 buku antara lain dari apa yang sudah ditulis dan diterbitkan oleh Ner Ivan. Ini ada buku tentang Maria Walanda Maramis, judulnya Jangan Lupa Pikap Anak Bungsuku. Luar biasa Ner ya. Ini terbit tahun berapa ini Ner? 2016. Ini terbit tahun 2017. Oh, 17. Dalam rangka 100 tahun Maria Walanda Maramis. Ya. Dan ini juga buku yang sudah berapa kali terbit. Kalau saya mendengar dari Ner Ivan, terbit pertama kali 2015, judulnya Minahasa, Epistem Kebudayaan. Dan ada lagi buku biografi Permesta Manusia dalam Perang, riwayat perjuangan Lengkong Worang, Kapten Permesta Letkol Purnawirawan TNI AD. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan ini, Nar. Bagaimana awal mula panggilan atau minat seorang Ivan Kaunang untuk terjun ke dalam dunia penelitian dan pendokumentasian hasil penelitian itu, yang kemudian hasilnya adalah buku-buku. Silakan. Iya, saya kira setiap orang tahu menulis, ya, tahu menulis. Hanya persoalannya apakah dipraktekkan atau tidak, begitu. Ya. Saya juga tidak menyangka bahwa pada satu saat, yaitu kira-kira tahun 2000 sampai 2004, mohon maaf, beberapa koran lokal di Kota Manado, tak perlu disebut lagi ya. Beberapa koran lokal di Kota Manado kemudian membuka rubrik sejarah dan budaya. Kalau tidak salah harian komentar. Ya, komentar itu halaman 7 kalau tidak salah, ada historika dan tokoh. Ya. Dan tulisan Ner selalu tampil di tapi itu kedua. Pertama itu awal-awal menulis ya tentu ketika saya menulis skripsi. Skripsi sejarah S1 tahun 93. Judul skripsi saya Perkembangan Penduduk Kota Manado 1930-1990. 1930 sampai 1990. Iya. Itu belum diterbitkan? Belum. Bagus juga ya. Kalau diterbitkan Anwar. Baiknya diterbitkan juga karena tinggal ditambah-tambah sedikit ya, karena demografi kan itu kaitan dengan demografi. Nah, tahun 95 menikah, kemudian melamar dosen. Tahun 97-99 saya studi S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengambil
program studi ilmu-ilmu humaniora, Humaniora. tapi konsentrasinya ilmu sejarah. Nah, di situ saya menulis tentang bulan sabit di Nusa Utara, Islam di Kepulauan Sangihe dan Talaut abad 16 dan 17. Dan itu juga sudah terbit buku. Ya, ada tapi tidak ada sini. Ya, ada di kemari. Sebelumnya di dalam kuliah saya mau menulis proposal yang saya ajukan itu, ya, judulnya Elit Lokal Minahasa abad 19. Jadi Untuk kan, S2 itu ya? ya, awalnya saya mau menulis itu, sudah ada proposalnya. Elit Lokal Minahasa abad 19. Tapi kemudian saya dapat pembimbing, ya, saya bangga dengan pembimbing saya dari Aceh, Profesor Dr. Tengku Ibrahim Alfian, MA dari Columbia University. Dan di masa itu di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, penulis-penulis atau sejarawan-sejarawan yang kuliah dibimbing kalau boleh mengambil tema-tema yang Sejarah lokal. jadi kalau Kristen ambil yang Islam atau agama yang berbeda. Di masa itu yang tren itu lagi ya. tren itu ya. Ya. Studi-studi sejarah. Studi-studi sejarah di masa itu. Tapi juga ada beberapa yang menulis lainnya. Nah, waktu sebelum selesai studi, saya coba-coba mengirim, karena di masa itu kita tahu bersama kalau ada organisasi kemahasiswaan Sulawesi Utara. Di sana di Jogja. Di Yogyakarta. Jadi mahasiswa-mahasiswa KMPS, Keluarga Mahasiswa Sulawesi Utara. Gitu kira-kira bunyinya, saya sudah lupa juga. Saya coba membuat satu diskusi dan saya membawakan makalah. Judul makalah waktu itu sangat juga spektakuler. Nusa Utara, daerah Serambi Mekah di timur Indonesia. Nah, di masa itu ya. Saya juga ya bangga sendiri. Masih ada makalah itu? Bukan sombong tapi bangga sendiri ya. Menikmati sendiri judulnya. Nusa Utara, daerah Serambi Mekah di Indonesia. Padahal kita tahu bersama kalau kita bicara Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe dan Talaut atau Nusa Utara, itu daerah Kristen ya. Identik dengan Kristen. Iya, identik dengan. Tapi judul saya seperti itu ya. Nah, itu dari situ saya coba kirim tulisan saya di salah satu media lokal yang ada di Kota Manado. Saya sudah lupa waktu itu media apa ya, Sulu Pos atau apa di masa itu, yang dulu kan Manado Pos. Ini yang kepala atau perusahaan wartawan waktu itu Bapak Andi Engka. Sulu Pos mungkin ya. Andi Engka ya, almarhum. Dan terbit di media itu. Ya, terbit 2 seri ya, 2 seri, dan di masa itu saudara-saudara, saya tak menyangka satu kali menulis dibayar 35.000 di masa itu untuk pergantian kertas print gitu di masa itu. 35.000 di tahun berapa itu? Karena waktu itu kan masih pakai mesin ketik. Tahun 99. Ya. Menulis. Nah, rupanya tulisan saya ini juga diminati oleh koran lokal yang di masa itu dikelola oleh ini sastrawan Sulut yang dari Sangir, Iver Dixon Tinungki. Ya. Nah, dia punya majalah koran yang bernama Tagonggong. Ya. Tagonggong kalau tidak salah. Nah, buletin atau koran? Majalah. Seperti semi majalah. Iya, semi majalah mingguan kalau tidak salah itu. Dan terbit di situ juga tulisan. Ya, saya coba kirim tapi dirubah sedikit kalau tidak salah tulisan itu. Nah, itu tahun 99. Lalu saya selesai studi, pulang dengan tadi saya sebut menulis tentang Islam. Ya. Sejak tahun 2000 sampai 2004, nah saya tak bisa berhenti dalam menulis. Itu ya luar biasa ya. Apakah komentar atau Manado Post dan media-media kecil lainnya. Ya. Jadi tulisan-tulisan saya sudah lupa juga judul-judulnya, tapi di masa-masa itu juga memang untuk membangun sebagai seorang penulis ya, kalau melihat dari latar belakang pengalaman, rasa ingin tahu itu harus tinggi. Rasa itu, jadi selain minat, rasa ingin tahu dan tinggi. Itu berkaitan dengan melacak atau mencari sumber-sumber. Ya, nah saya pernah juga kurang lebih 2-3 tahun
4 sampai 6 semester membimbing KKN di banyak desa di Minahasa. Ya. Ya. Dan kesempatan itu ya? Nah, jadi biasanya ada dosen pembimbing ke sana langsung pulang. Saya tidak. Saya nginap lalu coba menggali sejarah-sejarah desa. Nah, saya taruh itu isi di komentar itu dulu di halaman historika ya. Dan judul-judulnya pun saya berusaha cari judul-judul menarik yang judul-judul sastra. Misalnya, saya mendapat data mengenai masuknya agama Kristen di Taratara. Saya kasih judul sastranya Salib di bawah kaki Lokon. Salib di bawah Lokon. Gitu kan? Ya, menarik karena terkait dengan penentuan judul. Biasa kan orang membaca tulisan-tulisan sejarah yang panjang-panjang. Judulnya kalau dia, apalagi kalau hasil karya akademik, ilmiah, mungkin orang bayangkan sesuatu yang terlalu rumit, tidak daya tarik orang. Tapi menemukan cara menarik perhatian orang dengan judul itu. Nah, berikut ini soal dari pengalaman itu mungkin boleh kita simpulkan 2 hal paling tidak. Pertama, bahwa untuk memasuki dunia tulis-menulis khusus bidang sejarah dan budaya itu minat. Ya, minat dan rasa ingin tahu. Bukan hanya karena dari S1 kemudian S2 dan jadi dosen di sejarah, tapi bahwa minat. Nah, di masa-masa itu kan mungkin orang membaca tentang sejarah budaya Minahasa atau Sulawesi Utara pada umumnya paling Graflan atau ada buku Bersuki, tapi menulis di koran sudah memberi banyak informasi. Nah, sampai di situ kira-kira apa yang menjadi kepuasan dari seorang penulis, terutama sejarah dan budaya? Oke, sebelum saya menjawab itu, tapi ingatkan jangan sampai saya lupa lah, ya. Banyak juga orang berpendidikan, bisa master, doktor, profesor, tapi kan tidak banyak menulis, tidak banyak menulis ya, jarang kita temukannya. Kalau sekarang memang mungkin sudah banyak yang suka menulis. Tapi apa tadi pertanyaannya? Saya bilang nanti lupa. Karena kan menulis di koran, saya bayar berapa tadi? Oh ya, oke. Kepuasan dari seorang peneliti-penulis. Seorang penulis itu kepuasan dia bukan persoalan uang. Tapi bagaimana kemudian selesai bisa dan tulis, lalu dipublikasi dan tidak sangka juga orang kemudian mengenal saya sebagai wartawan, padahal bukan wartawan, ya, karena sudah ada juga teman-teman wartawan di masa itu yang sering saya hubungi. Jadi awal-awal saya kirim mereka belum menerima tulisan saya, ya. Tapi lama-kelamaan bisa diterima. Setelah diterima, awal-awalnya harus direview, misalnya ditolak, dikembalikan. Lama-lama tidak direview lagi, setiap kirim langsung terbit. Nah, gitu ya. Itu menjadi kepuasan sendiri. Dan ada kebanggaan-kebanggaan lain yang juga secara tiba-tiba. Kalau kita ketemu orang, kita ada baca itu tulisan di koran ini mengenai ini, ditulis oleh senang sekali aku dapat dengan penulisnya. Kira-kira begitu. Nah, dari situ saudara-saudara, saya diajak oleh beberapa wartawan atau koran. Dulu memang sudah ada AJI, Aliansi Jurnalisme Independen. Mereka selalu kalau di rumah kopi bilang, karena dikenal sebagai sejarawan. Bagaimana Pak Ivan masuk saja sebagai penulis, gitu ya. Penulis tetap. Walaupun hanya janji-janji, tapi kan akhirnya ya sudahlah, tidak masalah itu. Nah, dari sana banyak mengenal wartawan karena menulis. Kemudian mereka sering mewawancarai saya sampai sekarang. Dan ya mohon maaf, bukan hanya koran-koran lokal atau media digital lokal, sekarang sampai media nasional juga mewawancarai, atau kemudian peneliti-peneliti luar, baik dalam negeri, luar daerah Sulawesi Utara, atau kemudian dari luar negeri yang kemudian mencari tulisan-tulisan kita dan sebagainya. Termasuk juga pengalaman saya dalam menulis ketika saya menulis tentang sejarah perbatasan Filipina Indonesia, kepulauan. Ya, saya pernah dicari oleh Mabes TNI untuk itu di masa Megawati kalau nggak salah. Dicari dalam pengertian apa ini? Jadi ada beberapa perwira kemudian datang di rumah
ternyata mereka mau cari tulisan-tulisan saya mengenai Pulau Miangas, Marore, dan perbatasan Indonesia Filipina secara umum. Jadi itu pengalaman-pengalaman ketika menulis, dan langsung ataupun tidak langsung kita tidak mau terkenal, ya mohon maaf, langsung jadi terkenal. Ya, dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Karena menggunakan media dan menerbitkan buku. Nah, kita kan sudah mulai dari awal mula, kemudian kepuasan. Nah, tadi sedikit sudah disinggung soal manfaat atau apa yang kemudian dia memberi makna bagi kita dalam hal dunia, dalam hal menulis. Nah, sekarang saya ingin bertanya soal dengan kemudian menggeluti dunia tulis menulis, menerbitkan buku, menulis artikel di jurnal, di koran, apa yang sebenarnya menjadi misi benar Ivan untuk sejarah atau kebudayaan Minahasa Sulawesi Utara kaitan dengan dunia tulis menulis ini? Ya, awalnya tulis menulis itu sebagai sebuah kesenangan lah, kan. Tapi lama-lama ketika kita juga banyak bergaul di dunia akademisi, karena saya seorang dosen, nah ternyata tidak hanya sekedar di situ kita mendapatkan kepuasan, tetapi bagaimana kita mau memberikan pencerahan masyarakat umum. Sebab kalau kita lihat secara umum Sulawesi Utara, secara khusus Minahasa, kita terlalu banyak bicara saja. Kita kurang mengeksplor dibandingkan dengan Jawa atau daerah lainnya. Dan mungkin sejak 5-10 tahun lalu dalam berbagai kesempatan diskusi seminar, saya selalu menyampaikan bahwa suatu saat anak-anak didik kita yang belajar sejarah dan antropologi, dia akan menjadi asing di negerinya sendiri. Karena apa? Kalau kita mau cari sejarawan Minahasa atau yang ahli Tondano, ahli Amurang, ahli Bitung misalnya, daerah Sulawesi Utara, ahli Bolmong, tidak ada di Sulut. Betul. Justru orang-orang luar, mereka yang paling banyak mengkaji daerah kita. Nah, itu juga menjadi tantangan kita di daerah. Kita kurang mengeksplor itu, dan itu juga memberikan semangat untuk kemudian mau menulis tentang daerah kita. Karena ada pendapat yang masih kita bisa dengar hingga hari ini bahwa kesulitan meneliti tentang Minahasa atau Sulawesi Utara, apakah sejarah, budaya, ada seni dan sebagai sastra, adalah kurangnya referensi atau buku-buku acuan. Saya kira itu soal saya kira tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Sebab saya selalu mohon maaf, karena saya dosen, saya harus menyampaikan untuk mahasiswa yang sekarang lebih mudah. Karena sumber data sejarah itu secara digital sudah banyak PDF-nya ya. Situs-situs perpustakaan, buku yang ada di internet itu ada banyak. Dibanding dengan kita dulu kuliah, kita harus keliling-keliling berbagai perpustakaan, ke Arsip Nasional, ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, dan banyak tempat lain. Tapi kita bisa di masa-masa itu, apalagi di zaman sekarang. Nah, zaman sudah berubah. Karena kan mahasiswa malas lagi membaca, rasa ingin tahu kurang. Padahal sudah tersedia semua ini. Dan dikaitkan dengan ada juga keluhan bahwa untuk menulis khusus sejarah Minahasa, karena kebetulan yang kemudian banyak mendokumentasi sejarah di sini adalah para sendling atau penulis-penulis dari Eropa, maka dokumen-dokumen itu kebanyakan di Belanda. Tadi kita akan mengenal penulis-penulis Minahasa yang langsung mengacu dari referensi-referensi dokumen-dokumen itu. H.M. Taulu, Watu Seke, juga kemudian menerbitkan 1 atau 2 buku itu Bet Supit yang sudah almarhum. Nah, itu generasi kemudian. Tapi kalau generasi awal masa-masa kolonial kan ada juga orang-orang lokal, Waworuntu ya, salah satu kan? Dari Sangir itu penyair dari Sangir, Tatengkeng ya. Nah, kemudian masuk ke generasi Narifan. Sebelum saya, dosen-dosen saya dulu ada LTH Manus, Dr. Anton Sigar lagi, itu kalau Unima ya.
Kalau di Unsra misalnya Dr. Anes LT Hamanus, Sigir Laki, Fendi Perengkuang, Anes Ulain dan lain-lain, mereka di masa-masa itu ada di seluruh Indonesia itu proyek-proyek penelitian sejarah lokal dari kementerian. Dulu disebut Disjara Nitra, Dinas Sejarah dan Nilai Tradisional, ya, Direktorat dari Kemendikbud Pedankala begitu dulu. Misalnya yang kita kemudian temukan sejarah revolusi Indonesia di Sulawesi Utara, sejarah kota Manado, ada di seluruh Indonesia itu ada, semua kota-kota di masa itu proyek senasional. Dan buku-buku itu juga sampai sekarang kita gunakan. Karena juga masih mengacu dari sumber-sumber sejarah imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Utara, peristiwa Merah Putih, sejarah pendidikan di Sulawesi Utara, kemudian sejarah kebangkitan nasional di Sulawesi Utara. Itu buku-buku yang jadi ini sorry. Setelah dosen-dosen itu baru datang ke generasi kita. Ada Pak mahasiswa. Dekan sekarang FIB Dr. Anes Raymond Mawikere, baru saya dan seterusnya. Dan kita melihat memang ada kekhususan dalam hal ada yang seperti Prof. Lapian, ahli sejarah maritim itu, dia menulis juga bicara, tapi yang lain itu kebanyakan selesai menulis ketika dia sudah mengerjakan tesis atau disertasi, tapi setelah itu tidak, atau kecuali artikel. Tapi yang kemudian menghasilkan buku-buku yang banyak dan kemudian akan berguna bagi generasi itu jarang. Jarang. Dan kenapa begitu, pertanyaan saya? Ya, pada akhirnya kemudian saya berpikir bahwa setiap manusia itu berbeda, ya. Beda-beda. Seperti tadi saya katakan, bisa saja kita banyak master, doktor, profesor, tapi mereka hanya konsen di kampus mengajar, menulis hanya untuk naik pangkat misalnya, ya, tanpa menjadi nabi atau rasul di dalam dunia intelektual dan akademik untuk membagi, ya mungkin juga persoalan waktu dan lain sebagainya, toh. Tapi kita kemudian bisa kita sebut terjebak, atau bisa juga karena kita hobi di situ dan lain sebagainya. Tapi juga kan kita tahu seperti saya sejak 2006 mulai aktif terlibat di berbagai komunitas-komunitas intelektual di luar kampus. Di luar kampus. Komunitas jaringan. Jaringan intelektual anak-anak muda yang bosan di kampus dengan diskusi yang seperti itu, kemudian di luar kampus dengan kebebasan akademik. Misalnya meneliti, kemudian menulis, berdiskusi, ya itu kemudian membuat gairah untuk sampai hari ini ingin menulis. Nah, pertanyaan berikut ini soal menurut Ivan, baik sebagai seorang akademisi di bidang ilmu sejarah dan kajian budaya, kira-kira topik-topik apa lagi yang perlu diberi perhatian untuk diteliti dan kemudian ditulis, baik sebagai artikel jurnal maupun, dan itu lebih bagus kalau dia dalam bentuk buku. Kira-kira pendapatnya seperti apa? Saya kira topik-topik seperti itu kan relatif. Cuma persoalannya kadang-kadang dalam dunia virtual, kalau kita lihat, kita banyak kali terjebak pada orang yang mau menuntut kita berbicara terus-menerus sejarah identitas. Semua mau cari tentang asal-usul, ya. Sehingga semua konsentrasi dan energi masih di situ. Padahal banyak tema-tema dalam perjalanan sejarah yang bisa kita kaji, yang dapat menjawab tentang sejarah identitas kita, misalnya. Tapi kita lupakan. Karena identitas itu dia dinamis, tidak hanya sesuatu yang dari lampau, tapi juga perkembangan. Contoh misalnya, saya lihat di medsos, mahasiswa di prodi ilmu sejarah meneliti dan kemudian menghasilkan skripsi sejarah transportasi di Kota Manado atau Sulawesi Utara, Kota Manado. Lalu kemudian di sejarah persma. Itu tema-tema yang menarik yang selama ini orang anggapnya mungkin itu hanya sekedar fenomena sejarah saja, tapi penting sebenarnya. Ya, banyak tema-tema spesifik khusus seperti itu. Tapi kan sekali lagi, kalau kita bicara sejarah, kekuatan sejarah itu ada pada data. Data, ya. Tapi data itu gampang di zaman sekarang.
Yang utama adalah kemauan dan minat serta rasa ingin tahu tinggi. Ya, saya kira dulu juga senior saya itu menulis bagus-bagus mengenai sejarah pendudukan Jepang. Ada di satu masa orang menulis skripsi yang ada itu dulu disebut skripsi sarjana muda atau juga disebut tesis walaupun S1. Tuh. Tapi ada tema-tema terkhusus yang berkembang di masa tertentu, misalnya sejarah pendudukan Jepang di kampung-kampung tertentu, di Kaka, di Remboken, tinggal pindah. Baru kemudian pindah lagi tema-tema sejarah Orde Lama, pemilu misalnya. Sejarah pemilu, semua menulis pemilu ya. Atau apalah. Sejarah Orde Cuma Baru. memang tidak banyak, karena ilmu ini disukai banyak orang, tapi untuk belajar ke situ sedikit. Memberi waktu dan menghabiskan waktu. Maksudnya yang mau kuliah di situ dan sangat disayangkan saudara-saudara di jurusan ilmu sejarah. Mohon maaf bukan minat masyarakat. Minat orang Minahasa saudara-saudara itu kurang. Justru yang datang kuliah di jurusan ilmu sejarah dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi Tengah, ya. Kalau daerah Minahasa itu kurang sekali. Maaf ya, kontras dengan fenomena di media sosial, saya lihat banyak sekali grup-grup Facebook yang mengambil tema sejarah, budaya, dan di situ anggotanya ribuan orang, dan interaksi di grup itu aktif sekali, dinamis sekali. Ya. Tapi orang yang mau belajar secara akademik, rupanya saya kira juga itu fakta ya, kurang. Bukan hanya itu. Padahal sosialisasi kan jalan. Kata tapi tadi juga ada tapi yang lain. Tapi orang yang berdiskusi di situ kadang-kadang bukan sejarawan. Nah, iya, itu soalnya. Itu maksud saya. Ya. Jadi minat orang kebanyakan publik pada isu-isu sejarah, fenomena sejarah itu apalagi kan sekarang abad 21, abad 19, abad 20 terasa sudah jauh karena ada lompatan. Dan orang ingin kembali ke masa itu. Makanya ada grup-grup yang saya bilang tadi, mungkin sekedar romantisme. Tapi sedikit orang yang kemudian kuliah, dan istilah orang Minahasa itu batantu, menjadi sejarawan. Menurut pendapatnya sendiri itu kira-kira persoalannya di mana itu? Kesadaran sejarah atau panjang ceritanya. Ini cuma bagian dari konstruksi kebijakan pemerintah. Ya. Sejak saya kuliah, ya, tahun berapa itu? Kalau kita lihat penerimaan pegawai negeri PNS sekarang ASN itu, cuma kalau untuk Fakultas Ilmu Budaya yang ada jurusan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan ilmu sejarah untuk Unsra, itu paling tidak baru sampai di bahasa Inggris ada penerimaan untuk ASN. Tapi yang lulusan yang lain-lain sejarah tidak sejarah apalagi, sehingga itu kemudian membuat sebuah opini dalam kehidupan masyarakat, apalagi orang tua berpikir kalau dalam bahasa Manado, ngana kuliah di jurusan sejarah mau jadi apa? Ya, jadi apa? Itu sama dengan dulu-dulu. Ngana kuliah di kesenian mau jadi apa? Lebih baik kuliah di teologi, so jelas mau jadi pendeta. Ya kan? Kalau kuliah di jurusan sejarah mau jadi apa? Ini juga konstruksi kebijakan pemerintah. Karena cara berpikir amtenar itu, amtenar oriented, bahwa kuliah tinggi-tinggi bayar mahal dalam untuk jadi PNS. Ya. Padahal dia bisa menjadi peneliti sejarah secara independen. Iya. Itu daerah kita ya. Karena kita berpikir masa depan toh anak-anak. Iya. Tapi jangan lupa memang kalau kita lihat di daerah-daerah lain, di UI, UGM, orientasi untuk belajar di jurusan ilmu sejarah bukan mau jadi PNS. Ilmuwan. Karena iya, jadi ilmuwan. Karena ilmu sejarah itu yang utama dia mau jadi penulis dan peneliti. Peneliti dan penulis. Peneliti dan penulis. Plus dia pembicara juga. Iya, pasti. Nah, Anda mau menulis bagaimana kalau Anda tidak meneliti? Anda mau meneliti bagaimana kalau tidak punya kemauan dan rasa ingin tahu? Tuh? Nah, jadi kalau kuliah di jurusan sejarah itu mau jadi peneliti dan penulis. Tapi ada banyak siswa, mahasiswa yang terjebak. Kemudian memilih kuliah saja di jurusan sejarah. Pastikan hanya menghafal. Nah, ketika dia masuk ke situ, dia terjebak. Aduh, susah. Disuruh lihat keluar, tulis boleh bikin 5 halaman.
disuruh observasi lapangan boleh dibuat 5 halaman. Nah, ini mau jadi penulis. Dan ini terkait dengan pertanyaan berikut ini tentang secara normatif lah. Apa kira-kira yang menjadi sumbangan dari studi-studi sejarah dalam skala kecil, skala besar bagi peradaban suatu bangsa? Ya, saya kira jurusan sejarah itu di kampus Universitas Samratulangi atau di universitas-universitas lain yang ada di Indonesia, walaupun dia tidak ada mahasiswa 1-2 tahun, ya, karena di Unsur pernah ada 1-2 tahun tidak ada mahasiswa. Terkait dengan minat tadi. Dulu 5 sudah banyak sekali, ya. Sekarang ya di bawah 20. Seperti semester sekarang ini ada 17. Tapi kalau kita bandingkan dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, universitas-universitas lain, Unhas, Universitas Tadulako, Unhairun Ternate, ya, itu banyak mahasiswa minat untuk masuk jurusan sejarah itu banyak. Saya kira itu ada hubungan dengan ya selain kebijakan yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi menulis sejarah itu ada satu jargon dalam sejarah, Historia Vitae Magistra. Sejarah menjadikan orang bijaksana. Belajar sejarah menjadikan orang bijaksana. Itu ibarat kaca spion gitu kan, ya? Bisa seperti itu. Seperti misalnya kalau kita lihat dalam setiap visi misi pembangunan satu pemerintahan, pasti selalu berbicara tentang sejarah budaya. Ya? Tapi dalam realitas kehidupan, ilmu ini terpinggir. Kecuali ada masalah konflik, baru orang kembali cari sejarah. Ini tinjau masa lampau, bagaimana terjadinya dan lain sebagainya. Di sanalah peran sejarah. Ya. Saya juga beberapa kali, tapi karena saya tidak ahli dan pakar di sejarah pertanahan, saya menolak untuk menjadi saksi ahli berkaitan konflik-konflik pertanahan di pengadilan. Ya. Itu sejarah pertanahan. Jadi belajar sejarah, dia bisa membuka masa lampau untuk berorientasi ke depan. Kan sejarah itu 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan bagaimana ke depan. Makanya di jurusan sejarah ada mata kuliah future, bagaimana ke depan. Pertanyaan terakhir, sekarang kita sudah masuk di satu era yang sudah sangat berubah. Kata orang inilah era digital, di mana orang sudah mendokumentasi dan kemudian sudah mempublikasi dan sudah bisa mengakses apakah dokumen-dokumen, sumber-sumber data atau juga penelitian. Lalu kemudian di era ini seperti tadi seolah-olah semua orang bisa menjadi wartawan, tapi juga bisa menjadi sejarawan. Nah itu kan tantangan. Nah menurut Ner sendiri sebagai seorang yang sebagai juga intelektual publik, tapi juga sebagai seorang akademisi, bagaimana menghadapi perubahan ini kaitan dengan pengembangan ilmu sejarah atau penelitian-penelitian sejarah katakanlah di Sulawesi Utara? Saya kira kalau apa yang kita lihat selama ini di internet, sejarah-sejarah yang muncul, itu sejarawan melihat itu sebagai sejarah publik, milik bersama. Ya. Dan kadang-kadang sesuatu yang mungkin keliru karena selalu diulang-ulang kemudian dianggap benar. Nah, sejarawan punya caranya, metode dan metodologi sejarah. Ada yang disebut dengan sejarah kritis, ya. Sejarah kritis kita harus bisa melihat, walaupun itu sudah benar, tetapi sejarawan itu selalu sanksi, karena perlu diteliti lagi dulu. Bertanya-bertanya terus. Ya. Kalau kita sebab yang satu ada sebab yang sebelumnya, itulah filsafat sejarah, ya. Seperti ada banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan sejarah belum tentu benar, tapi sudah menjadi milik publik. Ya. Nah, itu kita lawan dengan penelitian. Lalu kita kemudian mengeksplor apakah dalam bentuk tulisan digital atau dalam sebuah buku. Dan kita lihat di banyak tempat itu setiap ada buku baru itu selalu ada diskusi, bedah buku dan lain sebagainya, ya. Dan sebagai ilmu tentu selalu terkait dengan metodologinya, lalu paradigmanya dan lain sebagainya. Nah, sorry, itu juga ada hubungan dengan
mungkin ada perbedaan ya, bisa saja salah, tapi pasti akan ada perbedaan. Orang yang belajar sejarah, bagaimana orientasi berpikirnya, insting-insting sebagai seorang sejarawan ya. Yang tidak belajar sejarah itu kadang-kadang dia tidak mengerti dan paham apakah ini sejarah atau tidak. Iya, betul. Jadi selain orientasi, tetapi juga insting sebagai seorang sejarawan. Ya. Orientasi artinya kalau kita menulis ada kalimat-kalimat baku yang sering digunakan dalam sejarah ya. Selingkungan. Ya, selingkungan ya. Ya. Dan karena ini kemudian juga akan berkaitan dengan bagaimana orang yang merasa sudah jauh ke depan, tapi ternyata sejarah itu bahkan makin penting. Makin orang jauh ke depan makin merasa penting. Seperti kita kan akhirnya seperti lalu ada diskusi yang cukup alot baik di Facebook maupun di webinar tentang terbitnya sebuah buku yang mengklaim bahwa inilah tulisan penelitian yang paling benar. Lalu kemudian terjadi diskusi publik, ada yang menangkap secara kritis, tapi ketika masuk ke ruang akademik, terutama di ilmunya, lain lagi ceritanya. Dan mungkin itu pentingnya tetap kita berusaha mengembangkan studi-studi sejarah secara akademik ya. Sejarah kritis. Sejarah kritis. Oke. To minasa, demikian percakapan sudah setengah jam lebih dengan Dr. Ivan RB Kaunang, seorang akademisi, juga sejarawan, budayawan, menulis banyak buku. Saya lupa tadi disertasi menurut Ivan di Universitas Udayana, tentang Mak Engket sudah juga diterbitkan. Program studi kajian budaya. Kajian budaya. Jadi sejarawan dan seorang yang menggeluti ilmu kajian budaya. Terima kasih Merso hadir di sini dan bercerita berbagi dengan pendengar mengenai pentingnya meneliti, kemudian mendokumentasikan hasil penelitian itu dalam bentuk tulisan, apakah mulai mungkin dengan artikel di koran, artikel jurnal, dan lebih baik kalau kemudian dengan buku. Dan banyak kalmer menerbitkan buku kadang-kadang cuma kasih persen. Ya. Karena bagian juga tanggung jawab peradaban. Iya. Jadi mungkin ada kata-kata kata terakhir. Closing statement. Wah, kita pakai kata closing statement. Ini cuma sebagai sebuah perbandingan saja. Ya. Kalau kita lihat saudara-saudara, sampai hari ini kita masih tetap membaca surat-surat dari para rasul dan nabi. Alkitab, ya. Nah, ini betul. Ini bagian dari bagaimana mencerahkan bangsa. Memang ada tren-tren khusus, misalnya tulisan di era tertentu, tema-tema khusus dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari mencerahkan bangsa atau sejauh mana tingkat peradaban sebuah masyarakat. Ya, Anantatur bilang kan, sebuah masyarakat jika tidak meninggalkan tulisan, dia akan hilang dari sebuah peradaban. Ini bagian dari melanjutkan peradaban. Iya, melanjutkan. Nanti generasi berikut kan. Ya, mungkin di berapa abad kemudian ketika orang merindukan masa ini atau kemudian mencari nilai-nilai terdalam tentang Minahasa misalnya, maka orang akan menjadikan ini sebagai kitab. Ya. Karena dia memberi banyak hal. Oke. Demikian To Minahasa. Kasih banyak salam sehat. Sama-sama. Tabia semua.